Pers didirikan untuk memperingati Hari Jadi Pers saat diadakan pertemuan para wartawan seluruh Indonesia. Gedung ini dibangun atas prakarsa KGPAA atau biasa kita kenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Sri Mangkunegara VII pada tahun 1918 dan diperuntukkan sebagai balai pertemuan. Keunikan Monumen Pers ini ada pada bentuk bangunannya, yang dimana pada bagian atas bangunan terdapat stupa yang melambangkan kebudayaan Hindu, jendela yang besar yang menjadi ciri khas bangunan-bangunan pada zaman Belanda, dan juga ada arca naga. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas ya. Jadi nama saya Ahmad Giri Suryana, biasa dikenal sebagai Surya atau Momon Surya. Jadi kalau di Monumen Pers itu kita sebagai ikon-ikoniknya, sebagai simbol penyimbolannya itu menggunakan kata Momon gitu, biar mudah dikenal dan menyimbolkan tentang Monumen Pers Nasional. Sudah berapa lama bekerja di sini? Kalau saya itu 1 tahun 2 bulan, 1 tahun. Kesan apa saja yang didapat Mas selama bekerja di sini? Saya kan bekerja di bidang pelayanan informasi. Untuk kesannya cukup menyenangkan ya, karena kita harus turun langsung menemui atau sebagai garda depan di Monumen Nasional, langsung menemui pengunjung-pengunjung dan melakukan pelayanan-pelayanan seperti misalnya pemanduan tadi, betul, tour guide, terus melakukan pengelolaan media sosial. Nah, kita menemukan hal-hal baru setiap harinya, hal-hal baru yang memiliki latar belakang berbeda-beda, menemukan orang-orang yang memiliki karakteristik masing-masing. Itu adalah salah satu hal yang salah satu daya menarik juga. Kalau semua pengunjung di sini tuh emang dikasih tour guide apa? Sebenarnya nggak semua, cuma emang biasanya kalau untuk kunjungan museum utamanya kita kan ada 4 layanan. Layanan pertama adalah papan baca di depan, itu terus layanan kedua adalah museum, layanan ketiga perpustakaan, layanan keempat adalah e-paper yang tadi, ruang baca e-paper. Nah, untuk pemanduannya itu khusus untuk layanan museum. Cuma nggak jarang juga kalian untuk layanan museum kita ajak juga ke layanan-layanan lain kayak gitu tadi gitu. Dan itu nggak selalu, karena emang ada beberapa pengunjung yang tidak menghendaki untuk dipandu. Jadi biasanya kita tawarkan, mau kita temenin nggak gitu. Jadi banyak-banyak mereka mau mengeksplor sendiri aja gitu. Apa kesulitan yang didapat oleh Mas selama bekerja di sini? Kesulitannya sebenarnya sampai saat ini ya, sampai detik ini kadang masih kikuk, kadang saya masih kikuk, utamanya kalau menemukan orang-orang atau memandu orang-orang yang
lebih tua, terus lebih banyak jumlahnya banyak dan segala macamnya. Jadi sebenarnya Apa Mas tahu tujuan didirikannya monumen ini? jadi Monumen Pers Nasional ini museum yang dibawahi oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini salah satu unit pelaksanaan teknis pelayanan publik. Jadi tujuan utama ya kita berusaha untuk mendidik masyarakat atau berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat dengan cara kami sendiri gitu. Dan juga tujuan lainnya kita juga merawat koleksi-koleksi lama atau koleksi-koleksi benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia. Misal saja alat-alat yang ini atau koran-koran itu kita juga merawatnya. Jadi ikut turut serta melestarikan koleksi-koleksi pers yang berkembang di Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Kak boleh tahu tuh ini tuh lokasinya tuh emang sengaja di sini gara-gara ada mungkin pusatnya masyarakat apa gimana sih? Kok bisa lokasi di sini? Untuk lokasinya sebenarnya titik balik awal kita ya di tahun 1946 karena gedung ini digunakan sebagai Kongres Wartawan yang melahirkan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Sebenarnya itu titik balik. Selanjutnya, menurut Mas, apa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya monumen ini untuk generasi muda saat ini? Generasi muda saat ini bisa mengetahui sejarah yang pertama ya. Generasi saat ini mengetahui sejarah, utamanya sejarah pers di Indonesia ataupun di Surakarta, dan ikut serta dalam melestarikan sejarah kita, melestarikan koleksi-koleksi benda bersejarah kita dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan pengetahuan. Jadi ketika Mas sendiri, apakah warga Kota Solo ini banyak yang tertarik mengunjungi monumen ini atau justru sebaliknya? Cuma sebandinglah dengan orang-orang yang ada di luar kota. Sebenarnya kemarin itu malah justru banyak orang-orang yang dari luar kota. Misal Jogja, mereka turis juga ada, kadang beberapa juga ada. Dan kebanyakan turis malah mereka jarang yang ingin ditemani. Mereka ingin eksplor sendiri. Udah ada guide-nya sendiri biasanya mereka. Dari sini pun kita juga menyediakan bahasa Inggris juga. Masih